Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Dan hari ini kita sebagai investor dan holder crypto pastinya lagi happy ya, karena melihat Bitcoin akhirnya meroket ke hampir 40.000 pada hari ini. Kira-kira apa penyebabnya? Lalu apa prediksi selanjutnya? Pastinya kita akan bahas di video kali ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,5 triliun. Wow, naik sekitar 8,4% dibandingkan hari sebelumnya. Bitcoin sendiri di angka 38.382, naik 12% guys. Terakhir kapan kita ngelihat kenaikan 2 digit di Bitcoin? Udah lama banget ya, udah mungkin beberapa bulan. Dan Ethereum di harga 2.300-an, tuh naik 7%. Binance $322, naik 8%. Cardano $1,32, XRP 0,65, Dogecoin 0,21, Polkadot $14,82. Akhirnya Dogecoin mampu menembus $0,2 juga. Dan ya kalau kayak gini kan seneng ngelihatnya guys ya, mungkin ya, karena hijau semua dan ada yang 2 digit. Jadi kita ngelihatnya juga matanya seger gitu, apalagi kalau teman-teman yang holder long term. Oke, jadi sekarang kita bakalan bahas dulu apa yang terjadi dengan Bitcoin. Nah, di 4 hour kita bisa melihat tadi sempat nyentuh sampai ke 39.785. Nah, kita akan bahas dulu apa sih kira-kira penyebabnya. Pertama, ini ada berita dari Amazon yang mengatakan mereka merencanakan untuk menerima Bitcoin sebagai pembayaran di Amazon tahun ini. Wow, ini juga salah satu perusahaan paling besar di dunia guys. Dan kalau misalnya ini benar terjadi, maka ini akan menjadi sebuah katalis yang sangat besar untuk kenaikan Bitcoin. Dan mungkin orang-orang udah mulai pada masuk sekarang sebelum Amazon benar-benar menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Nah, ini adalah klaim seorang insider. Jadi ya mungkin pekerja di Amazon yang ngedengar mungkin para atasannya ngomong kalau mereka akan menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Nah, ini adalah salah satu katalis atau alasan kenapa kemungkinan hari ini Bitcoin itu naiknya lumayan kenceng, karena ada berita-berita positif seperti ini. Dari kemarin juga udah banyak sekali berita positif, banyak sekali data on-chain metric yang udah saya tunjukkan ke teman-teman juga, bahwa Bitcoin sebenarnya di belakang layar orang udah pada mulai akumulasi. Oke, juga ada berita dari CoinDesk yang mengatakan Bitcoin breaks back above 39,000 in largest single daily gain in 6 weeks. Jadi dalam 6 minggu terakhir, hari ini adalah kenaikan yang paling besar secara persentase ya. Jadi pastinya juga ini menjadi berita-berita yang baik. Nah, alasan kedua kira-kira kenapa ini bisa terjadi, teman-teman melihat spike ini gede banget kan candlenya. Itu adalah soal short squeeze. Jadi teman-teman kemarin kalau udah nonton video saya 1 atau 2 hari sebelumnya, saya juga udah bilang kemungkinan besar akan ada short squeeze. Kalau ada short squeeze, maka kita akan melihat pergerakan naik ke atas yang cukup tajam. Dan itu yang persis terjadi sekarang. Kita melihat di 1 hour chart lebih jelas harganya naiknya langsung tajam seperti ini karena dibantu oleh juga short squeeze. Teman-teman bisa lihat ini adalah harga dari tanggal 21 Juli sampai sekarang. Semakin harganya naik, orang itu malah semakin tertarik untuk short atau sell, dan rata-rata memakai leverage. Kalau memakai leverage itu rentan sekali terlikuidasi. Dan teman-teman bisa lihat semakin naik harganya, ketika kemarin ada di sekitar 35.000, shortnya itu makin banyak. Orang-orang yang pengen sell itu makin banyak karena mungkin orang-orang masih beranggapan, oh ini masih bull trap, ini masih bull trap. Jadi semuanya bakal sell dan bakalan close di 25.000, 20.000 ya kan. Mungkin itu harapan mereka, tapi mereka rata-rata terlikuidasi. Dan ini adalah buktinya, ini adalah total likuidasi yang terjadi di semua exchange. Dan teman-teman bisa lihat di hari ini ada sekitar $871 juta.
orang-orang yang sell, yang short itu terlikuidasi. Hampir 1 miliar dolar guys, bayangin. Itu yang menyebabkan makanya harganya naiknya langsung meroket seperti ini. Karena banyak orang short di sini, di sekitar 35 ribuan ini. Stop lossnya rata-rata pasti di atas dong. Mungkin ada yang taruh di sini, mungkin ada yang taruh di sini, mungkin ada yang taruh di sini stop lossnya. Tetapi rata-rata semua terlikuidasi. Dan ya, itulah beberapa alasan kenapa Bitcoin tiba-tiba meroket seperti ini. Pastinya juga karena dibantu oleh berita-berita baik, kemudian juga terbantu oleh short squeeze, terbantu juga oleh sentimen yang mulai positif. Nah, itu bercampur aduk semuanya menjadi sebuah katalis yang bagus, dan Bitcoin menembus ke atas, menyentuh sampai 39.000. Itu secara faktor eksternal ya. Sekarang kita bicara soal analisis teknikalnya. Kenapa Bitcoin bisa tiba-tiba ngeroket? Kita akan coba melihat apa yang terjadi. Nah, kita mulai dari daily chart dulu ya guys. Saya hapus dulu. Nah, di daily chart kemarin kita udah bahas, kita udah jelas banget menembus dari falling wedge ini. Jadi itu merupakan sebuah indikasi positif. Kedua, kita sudah menembus dari exponential moving average 50 di daily chart. Itu juga yang mungkin menyebabkan para trader menganggap, oh, bullnya udah mulai kembali. Makanya orang pada buy lagi, diikuti juga beberapa berita yang baik tadi, dan juga short squeeze, semuanya campur aduk, menyebabkan harganya naik gila-gilaan. Dan juga sekarang kita tertahan di exponential moving average 200. Kalau kita masih mampu naik ke atas, maka kita akan berada di atas kedua moving average ini. Dan itu pastinya berita yang lebih positif lagi. Kita masuk ke 4-hour chart atau 1 hour deh, lebih jelas ya. Nah, kalau teman-teman udah follow saya, udah subscribe saya dari beberapa minggu yang lalu, harusnya teman-teman udah tahu ya bahwa saya udah kasih tahu ke teman-teman, saya masih bisa ekspektasi kalau Bitcoin at least akan nyentuh ke 39.000. Nah, kalau teman-teman belum nonton videonya ini, saya kasih cuplikannya sedikit. Dari pergerakan yang saya lihat sementara, saya masih bisa optimis bahwa ke depan Bitcoin masih bisa akan at least ya, setidaknya kita akan retest lagi ke sekitar angka 39 ribuan. Dari sini kita masih, itu dia teman-teman udah lihat sendiri kan. Itu yang saya prediksikan di beberapa minggu yang lalu, dan akhirnya kita udah di sini, kita udah nyampe ke 39.000. Nah, dari sini kita masih harus ngelihat pergerakan Bitcoin selanjutnya kira-kira mau kemana. Secara pergerakan atau price action sekarang, untuk momentum kenaikan Bitcoin itu masih sangat kuat. Teman-teman bisa lihat sendiri, candlenya hijaunya gede-gede semua. Dan kalau misalnya kita membentuk pola koreksi di sini, seperti misalnya symmetrical triangle, atau misalnya ascending triangle, atau misalnya flag, ya kemungkinan besar kita akan nyampe ke area 42 sampai 43.000. Nah, di sini kita harus melihat lagi apakah kita masih mempunyai momentum yang cukup untuk langsung menembus, atau dari sini kita akan terreject sedikit untuk koreksi lebih dalam, baru kita kembali naik ke atas seperti ini. Nah, bisa jadi seperti ini, atau kalau momentumnya cukup, kita akan langsung menembus dan kita akan melihat lagi ke area 50-an ribu. Nah, itu pastinya juga yang menjadi idam-idaman para holder, apalagi yang long term holder ya. Karena udah lama sekali kita tidak melihat Bitcoin ini momentum naiknya itu kuat seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, indikator RSI-nya itu tertinggi dari Januari 2021. Terakhir kita ada di level ini itu di tahun 2020 bulan Desember, ya kan? Jadi ini udah super oversold kalau secara RSI. Cuman kita masih melihat belum ada tanda-tanda pelemahan dari Bitcoin. Yang ada kita sekarang lagi koreksi. Nah, saya bisa
kalau saya sekarang biasnya masih bullish pastinya ya guys, karena ini adalah impulsive move di sini, impulsif banget. Kalau misalnya kita membuat corrective structure, maka kemungkinan besar kita akan kembali naik ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk, ya sabar-sabar dulu guys, jangan sampai kebawa FOMO ya. Saran saya, ini dihapus dulu deh biar lebih jelas. Nah, kenapa saya bilang jangan masuk sekarang guys? Ya, kalau misalnya teman-teman masuk di sini tanpa ada alasan yang jelas, itu juga bahaya, ya kan? Karena ya namanya kripto, apa saja bisa terjadi. Kalau misalnya teman-teman masuk di area sini tanpa ada alasan yang jelas, kalau tiba-tiba dibawa turun lagi, teman-teman bakal nyangkut lagi, ya kan? Atau misalnya pergerakannya seperti ini, wah teman-teman bisa stres gitu kan? Harganya dapatnya tinggi, lalu kalau dari sini dijual lagi, ya kan? Nah, lebih baik teman-teman sekarang menunggu dulu ada pattern yang jelas bahwa kita akan melanjutkan kenaikan, seperti beberapa yang saya contohkan tadi. Misalnya kita membuat pola flag, atau kita membuat symmetrical triangle, atau kita membuat ascending triangle, barulah teman-teman kalau misalnya mau ikutan masuk boleh buy. Tetapi kalau teman-teman yang sudah hold dari lama, ya teman-teman seperti yang saya pesan, ya nggak usah khawatir, tetap cicil saja terus, cicil terus. Nah, kalau misalnya kita udah nyampe ke 43.000, baru kita akan bisa ngelihat lagi apakah kita akan kembali naik ke atas atau kita harus koreksi dulu sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, kalau untuk koreksi bentuknya ya seperti ini guys. Nah, seperti ini tuh. Inilah bentuk koreksi yang lebih sehat lah ya. Jadi kita membutuhkan bentuk koreksi seperti itu untuk mempunyai momentum lagi naik ke atas. Kalau misalnya harganya lagi ngeroket gila-gilaan seperti ini, teman-teman jangan terlalu FOMO untuk masuk, takutnya nanti sangkut di harga pucuk gitu ya. Oke guys, itu untuk video hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat video kali ini dan mencerahkan teman-teman tentang apa yang terjadi. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.